Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mama Soma, guru SMK Negeri 2 Kuningan. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan aktiva tetap, yaitu yang akan kita bahas adalah mengenai pengeluaran sehubungan dengan penggunaan aset tetap. Seperti kita ketahui bahwa selama menggunakan aktiva tetap, pasti ada pengeluaran yang akan kita keluarkan. Seperti misalkan kita menempati gedung yang dimana umur ekonomisnya ditaksir 30 tahun. Selama penggunaan gedung tersebut, pasti kita akan mengeluarkan uang untuk penggunaan gedung tersebut. Misalkan untuk pengecatan, penggantian genteng yang bocor, atau penggantian kayu-kayu yang lapuk. Nah, itu hanya sebagian contoh. Nah, untuk pengeluaran sehubungan dengan penggunaan aset tetap dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pengeluaran penghasilan atau yang dikenal dengan revenue expenditure. Yang kedua adalah pengeluaran modal atau capital expenditure. Yang dimaksud dengan pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure yaitu adalah pengeluaran yang hanya memberikan manfaat ekonomi yang tidak lebih dari satu periode akuntansi dan hanya dinikmati pada periode saat terjadinya pengeluaran tersebut. Atau pengeluaran itu tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Jumlah uang yang dikeluarkan pun untuk pengeluaran ini relatif kecil. Jenis-jenis pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure. Contoh adalah pengeluaran untuk pemeliharaan atau maintenance, yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan aset tetap berfungsi normal pada kondisi yang tetap baik. Seperti pada saat terjadinya pengeluaran, nah ini dicatat sebagai beban. Contoh transaksi pemeliharaan aset tetap. Nah, ini ada satu contoh transaksi. PT Makmur tanggal 15 Januari 2022 membayar untuk ganti oli kendaraan sebesar 800.000. Nah, ganti oli kendaraan ini hanya untuk memelihara kendaraan tersebut. Pada saat transaksi ini, kita akan mencatatnya dengan mendebet beban pemeliharaan sebesar 800.000 dan mengkredit kas. Pengeluaran penghasilan yang lainnya yaitu pengeluaran untuk reparasi atau repair, yaitu suatu tindakan perbaikan terhadap aset tetap dengan tujuan mengembalikan kondisi aset tetap pada kondisi semula karena ada kerusakan yang kecil. Contoh transaksi untuk pengeluaran reparasi. PT Makmur tanggal 20 Januari 2022 membayar uang sebesar 750.000 untuk mengelas komponen saluran oli di mesin yang mengalami kebocoran. Nah, di sini ada kerusakan kecil pada aset tetap. Nah, ini diperbaiki supaya kembali seperti semula dan bisa dioperasikan. Nah, transaksi ini di jurnal atau dicatat dengan mendebet beban reparasi 750.000 dan mengkredit kas 750.000. Pengeluaran penghasilan lainnya yaitu pengeluaran untuk mengganti komponen yang rusak, yaitu suatu tindakan untuk mengganti komponen yang mengalami kerusakan. Contoh di sini adalah PT Makmur pada tanggal 31 Agustus mengganti wiper kaca mobil yang rusak sebesar 250.000. Jurnalnya adalah mendebet beban pemeliharaan 250.000 dan mengkredit kas 250.000. Nah, itu adalah jenis-jenis transaksi pengeluaran penghasilan sehubungan dengan penggunaan aktiva tetap. Yang kedua, kelompok kedua dari pengeluaran sehubungan dengan penggunaan aktiva tetap yaitu adalah pengeluaran modal atau capital expenditure.
yaitu pengeluaran yang manfaatnya dapat dirasakan lebih dari satu periode akuntansi, dan jumlah pengeluaran pun relatif besar. Pengeluaran ini akan menambah umur ekonomis aset tetap yang bersangkutan atau akan menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Jadi untuk mengelompokkan apakah itu pengeluaran penghasilan ataupun pengeluaran modal, kita bisa melihat dari efek pengeluaran tersebut. Jika jumlahnya relatif kecil dan manfaat yang dirasakan hanya tidak lebih dari satu periode akuntansi, itu termasuk kelompok pengeluaran penghasilan. Jika manfaat yang kita rasakan lebih dari satu periode akuntansi dan efek dari pengeluaran itu akan membawa pengaruh pada aset tetap, akan menambah umurnya ataupun menambah pelayanan dari aset tetap, maka itu termasuk pengeluaran modal atau capital expenditure. Jika pengeluaran dapat menambah umur aset tetap, maka pada saat pengeluaran dicatat mendebit akumulasi depresiasi aset tetap yang bersangkutan. Dan jika pengeluaran dapat menambah kapasitas aset tetap, pada saat pengeluaran dicatat mendebit aset tetap yang bersangkutan, jadi mendebit harga perolehan atau at cost-nya. Jenis-jenis pengeluaran modal atau capital expenditure, yaitu contohnya adalah pengeluaran untuk penambahan atau addition, yaitu suatu tindakan untuk perluasan atau peningkatan fasilitas yang sudah ada. Misalnya, menambah bangunan sayap dari sebuah pabrik atau menambah ruangan yang ada pada gedung yang sudah ada sebelumnya. Contoh transaksi. PT Makmur tanggal 6 September 2022 menambah ruangan dari gedung yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dengan mengeluarkan sejumlah biaya 50 juta. Kita bisa melihat di sini jumlah uang yang dikeluarkan relatif besar, efek dari pengeluaran sehubungan dengan penggunaan aktivitas tetap ini akan membawa dampak pelayanan dari gedung yang bersangkutan bertambah. Nah, transaksi ini dicatat dengan mendebit akun gedung 50 juta. Jadi, at cost untuk gedung bertambah 50 juta dan mengkredit kas sejumlah yang sama yaitu 50 juta. Jenis pengeluaran modal lainnya yaitu pengeluaran untuk perbaikan atau betterment. Ini suatu tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengganti aset tetap yang rusak berat. Dan pengeluaran ini akan membawa dampak bertambahnya umur ekonomis aset tetap yang bersangkutan. Pada saat pengeluaran, jika menambah umur ekonomis, maka kita akan mendebit akumulasi depresiasi aset tetap yang bersangkutan. Contoh transaksi, PT Makmur tanggal 1 Juli 2022 mengganti komponen mesin yang rusak berat dengan komponen yang baru. Dengan jumlah biaya yang dikeluarkan 25 juta. Penggantian komponen mesin yang baru ini akan membawa dampak umur ekonomis mesin yang bersangkutan bertambah. Maka pada saat transaksi ini kita mencatat dengan mendebit akumulasi depresiasi mesin 25 juta dan mengkredit akun kas 25 juta. Nah, ini adalah pembahasan tentang pengeluaran sehubungan dengan penggunaan aktivitas tetap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.